Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, RC Mantap. Kali ini kita di sesi opreker. Seperti biasa kita akan membagikan tips and trick. Hari ini kita akan membagikan tips and trick cara mewaterproof servo, khususnya servo setir. Karena kalau kita beli servo itu belum waterproof. Ya memang ada yang sudah waterproof, tapi kalau untuk servo-servo yang kelasnya kira-kira harganya 50 ribuan sampai 100 ribu itu rata-rata belum di waterproof. Waterproof itu bisa menggunakan cat clear, cat semprot clear ataupun pernis, bisa juga menggunakan lem kaca atau lem tianmu ataupun lem bakar ya, pinter-pinternya para oprekers di rumah aja lah. Tapi kali ini kita akan membahas menggunakan ini kutek kuku. Nah, kutek kuku ini murah banget. Tadi saya ngedapetinnya ini di apotik, di toko obat. Ini harganya 10.000. Kita pakai kutek yang clear. Pakai kutek yang berwarna juga bisa sebenarnya. Tapi kenapa alasannya? Di sini saya menggunakan kutek clear karena kalau kita servonya ada trouble pada saat mabar, ada IC ataupun MOSFET-nya ini meleduk, kita ketahuan meleduknya ini di bagian mana, supaya bisa kita evaluasi di next pada saat beli servo lagi. Kita waterproofnya tuh di bagian yang meleduk kemarin itu bener-bener dipastikan kering atau dilapis-lapis. Terus servonya sama obengnya, cuma 3 item ini yang kita perlukan untuk mewaterproof servo. Servo yang kita pakai kali ini ya kalian tahulah ini servo apa. Servo 50 ribuan. Kita nggak sebut merek karena kita nggak di endorse sama dia, sorry aja. Tapi kalian tahulah ini servo apa. Pasti para opreker di rumah ataupun dimanapun kalian berada pasti paham ini servo apa. Servo 50 ribuan. Tulisannya sih digital Hector C servo. Tapi ya kita coba bongkar. Pertama-tama tuh tahap pertamanya kita bongkar 4 baut yang ada di bawah ini. Kita bongkar. Oh ya, ini servonya ini sebenarnya untuk diaplikasikan ke RC 110 ataupun skala 110 sebenarnya. Tapi banyak dari pengguna mini kalau pakai servo yang mini, om itu kurang kuat om, kalau ban kejepit batu jadi melehoy. Nah, akhirnya banyak para opreker mini menggunakan servo 110. Tinggal penempatannya aja sih yang bingung sebenarnya. Tapi saya yakin para opreker di rumah ini pinter-pinter lah, pasti tahu cara naro-naro servo yang enak tuh kayak gimana. Ini kita buka dulu, casingnya ini kita copotin dulu. Nah, ini full metal ya, kita cabut dulu gear-gearnya. Kenapa harus dicabut? Karena kita bakal ngeluarin si potensionya tersebut, potensio dari servonya. Nah, kita copot. Hati-hati lupa masang gearnya. Jadi saran aja sih sebelum kita copot gear-gearnya ini diapalin dulu, kalau perlu dipoto dulu aja. Jadi pada saat masang enak tinggal nyontek. Ini didorong aja nih si potensionya. Nah, udah deh tinggal cabut. Sip. Nah, ini kita taruh dulu. Nah, ini motornya ini nggak usah kutubnya ini nggak usah di waterproof, nggak usah dioles-olesin kutek, nggak usah. Karena memang si dinamo ini, dinamo apapun ya, itu memang sudah waterproof karena dia sudah dilapisin sama fluk dari pabriknya sana. Yang perlu di waterproof itu apa aja sih om? Yang perlu di waterproof itu bagian PCB boardnya aja sih. Bagian-bagian ininya aja yang perlu kita waterproof, kita olesin kutek nanti di bagian-bagian ini aja. Udah, bagian potensio nggak usah. Paling kalau servo tremor itu cukup dibersihkan aja. Biasanya kalau servo itu tremor, ngegedek sendiri, nggak kita belokin, dia gemeter sendiri. Itu di bagian potensio sini, itu kita bongkar, kita keringkan. Biasanya itu di dalamnya itu ada air. Setelah udah dibongkar, dikeringkan, dipasang lagi. Jamin servonya nggak bakal tremor lagi. Karena kenapa dia tremor? Di dalam potensio ini dia ada 2 jalur tembaga ataupun PCB. Nah, itu 2 jalurnya ini saling bersentuhan. Disentuhnya ini sama si air tersebut. Nah, jadi kita bersihin airnya, pasang lagi, udah nggak bakal tremor lagi. Langsung aja kita waterproof.
cukup dioles-olesin begini aja. Pastikan seluruh PCB ini terselimuti oleh kutek. Ya kalau teman-teman kagak sabar, tuang aja udah. Tuh, diolesin kelamaan, tuang. Ntar tinggal diratain pakai kuasnya tuh. Sama aja. Nah, ini kurang nih. Tuang lagi. Dikit aja tuangnya. Tuh, tinggal diolesin. Diratain pakai kuasnya. Yang terpenting itu sebenarnya di IC-IC ini nih, di MOSFET ini nih harus terselimuti dengan sempurna. Karena pada saat dia nanti kena air, kalau memang nggak terselimuti dengan sempurna ya meleduk. Lagi asik-asik mabar, mobil nggak bisa belok. Nah kan nggak enak. Atau mungkin dampak buruknya, takutnya pada saat dia koslet, lari ke receiver juga ikut koslet, lari lagi ke SC. Nah jadi lari kemana-mana. Jadi dipastikan di waterproof dengan baik. Nggak usah buru-buru. Kalau mabarnya hari Sabtu, ya waterproofnya hari Senin. Kalau nggak hari Selasa, biar kita makin yakin bahwasannya si servo ini sudah di waterproof. Jadi semakin kering tuh semakin bagus. Oke, udah terlapisi semua, tinggal kita tungguin kering. Nanti kalau udah kering, boleh kita tiban lagi sampai 2 lapis sampai 3 lapis. Boleh kita tiban lagi supaya kita semakin yakin bahwasannya si servo ini sudah waterproof. Waterproof yang lapis yang kedua. Jadi yang pertama udah kering, tunggu kering dulu, jangan langsung ditiban 2 lapis. Tunggu kering dulu. Oke, tinggal tungguin kering lagi. Ya lakukan berulang kali sampai 3 lapis lah, saran dari kita. Oke, sekarang kita olesin di lapisan yang ketiga ataupun tahap yang ketiga. Kita olesin supaya kita makin yakin pada saat mabar. Nah untuk pengeringannya ini benar-benar kering ya, kira-kira pemasangannya ya sekitar 2-3 jam lah baru kita pasang. Karena kalau cuman asal kering atasnya aja, dalamnya nih masih basah gitu. Sampai 24 jam baru kita bisa mainin. Kenapa sampai 24 jam? Karena ini tebel banget tuh. Nah, tebel banget tuh. Si kutek kukunya ini tebel banget. Kan tebel banget. Nah, udah nih, udah 3 lapis, udah tinggal kita tungguin kering sekitar 2 jam sampai 4 jam. Tungguin kering. Nah, tak lupa juga para pengguna dual speed. Nah ini servo dual speed nih, servo dual speed, bawaannya dual speed itu sangat jos menurut saya, karena susunan gearnya ini banyak banget, jadi dia enteng untuk menonjok si dual speednya. Jadi kalau servo dual speed teman-teman rusak, saran saya beli aja servo mininya yang seukuran sama. Nah itu jangan plug and play, cabut aja si dinamo sama PCB listriknya ini, cabut, pindahin ke servo dual speed ini, karena yang kita butuhkan ini susunan gear yang ada di dalam sini. Sepengalaman saya pakai servo dual speed diganti pakai servo Emax 08 MA gitu kan, ataupun JX yang kecilnya, itu paling 3 kali 4 kali mabar udah melehoy lagi, udah lemes lagi. Jadi kemarin saya beli lagi servo yang biasa
yang merek-merek Emax itu. Nah itu saya copot elektriknya, potensionya, PCB-nya, dinamo saya copot, saya pindahin ke sini, tinggal plug. Nah jadi kitnya tetap pakai kit servo bawaan dual speed. Kalau kita beli servo dual speed yang beli gearbox dual speed baru, kita dapat servonya yang WPL itu. Nah itu kitnya kita pakai dia. Dalemannya baru kita ganti kalau memang servonya sudah rusak. Dalemannya kita ganti yang pakai GX, pakai Emax gitu. Jadi kitnya tetap pakai ini. Kenapa saya sarankan tetap pakai ini? Karena susunan gearnya ini sangat banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gear, 6 gear termasuk gear pinion. Jadi si servo ini pada saat ngegerakin pindah giginya ini dari gigi 1 ke gigi 2 ataupun dari gigi low ke gigi high, begitupun sebaliknya, dia enteng kerjanya, nggak terlalu berat. Begitu. Jadi ini sangat rekomendasi banget servo bawaan dual speed WPL. Dan ini juga perlu di waterproof. Ini udah saya olesin, sudah diolesin kutek, sudah 2 lapis, sama tinggal kita tunggu kering. Oke teman-teman semua, kali ini si kuteknya ini udah bener-bener kering, tinggal kita pasang lagi ke tempatnya seperti semula. Hati-hati pada saat pemasangannya, diapalin, bener-bener diapalin posisi-posisi gear-gearnya, ke sebelah mana, karena kalau salah pasang pusing juga, malah nggak bisa diajak main nantinya. Nah pada saat pemasangan potensio ini, hati-hati nih kawan-kawan, karena kalau salah pasang pinnya ini, nah si servo malah nanti takutnya muternya jadi nggak sesuai, ataupun malah merusak gear yang lain karena salah pemasangan. Karena dia ini lock supaya dia nggak muter 360 derajat. Ini pin locknya. Di sininya juga ada buat yang penghalang pin locknya supaya dia nggak muter 360 derajat di sini. Nah jadi si pin lock ini dia nanti kalau sudah berputar bakalan mentok ke sini. Jadi mencegah servo berputar 360 derajat. Itu hati-hati pemasangannya. Pemasangannya itu kita ikutin di awalnya, makanya saya bilang tadi di awal video, sebelum dicopot gearnya itu lebih baik difoto dulu, gitu teman-teman ya, supaya kita nggak pusing-pusing nanti kalau salah-salah pasang. Nih, tinggal kita pasang. Misalkan si pinnya ini berada di belakang, jangan di samping sini, jangan di sini, karena nanti pada saat si servonya ini netral, dia bakal nyari posisi nolnya sendiri. Ini tinggal kita pasang. Baiknya sebelum ditutup kita coba dulu, nah udah bener apa belum nih settingannya.
kita ada kit MND 90 punya kawan kita yang memang lagi baru ganti servo baru untuk servo setirnya. Remote-nya remote sejuta umat. Nah, kalau pemasangan nggak bener, kejadiannya seperti ini. Pemasangan nggak bener. Dia bakalan nggak mau muter. Ini kita cari nolnya dulu. Ini sebenarnya motornya masih muter. Motornya ini kalau dia posisinya nggak nol, ini sebenarnya muter. Nah, kedengeran kan? Lihat, muter. Posisi servo ini nggak nol, dia bakalan muter. Oke, kita nolin, geser. Nah, ini udah berhenti. Ini kita geser, muter. Ini kita kosongin. Pelan-pelan aja muternya, cari nolnya. Nah, ini sudah hampir nol. Tinggal kita pasang gear-gearnya lagi. Nah, udah kepasang. Kayak itu aja. Udah beres loh. Tinggal kita tutup. Kalau udah begini, udah jos. Ini si karet ini jangan sampai hilang nih. Ini juga berguna banget buat nahan biar air nggak masuk. 3 kabel ya. Walaupun hukum air itu dia akan mencari celah sekecil apapun untuk memasuki ruangan tersebut. Tapi diusahakan ini si karet ini jangan sampai hilang, jangan sampai copot. Kabel ini, kabel komputer yang kecil-kecil tuh isi 6. Nah, kabelan ya, kabelan. Ya udah itu doang. udah siap main jos. Tinggal kita aplikasikan ke sini. Oh gini aja, lu beli modulnya aja bang. Betul. Sekarang kita pasang yang ini. Bisa aja beli baterainya. Pakai 18650, lu beli tempat baterainya di toko apa tuh. Jadi langsung colok. Nggak usah transistor. Nah kalau yang kecil ini nggak ada karetnya. Pakai baterai servo dual speed, tinggal kita pasang. Ini juga tadi udah jadi 3 lapis. Gua kasih skemanya dah.
tiga channel. Oh iya. Kita tes dulu. Itu kan nempel. Oh ya udah, kalau lu ngerti mah bisa ya. Nah, ya jos. Saran saya juga teman-teman ya, kalau untuk servo dual speed, kalau memang kalian punya remote kayak begini, remote Dumbo RC kayak gini, saran saya servo dual speed itu ditaruhnya di channel 5 atau channel 4. Kenapa saya bilang seperti itu? Tinggal ditaruh channel 5 atau channel 4, dia ngasih listriknya ini nggak konstan langsung begini gitu. Jadi si servo bakalan awet. Beda lagi kalau ditaruh di channel 3 ataupun channel 4, itu dia langsung menerima perintah secara konstan. Set. Nah itu bakalan bisa memperpendek umur servo juga. Jadi saran saya pindahinlah di channel 5 sama channel 6. Jika punya remote seperti ini ataupun remote yang lain semacamnya yang channelnya itu menggunakan potensio, bukan menggunakan switch tombol on atau hanya on off. Jadi tinggal kita letakkan di mobilnya, tinggal kita aplikasikan ke mobilnya. Sekian video hari ini tentang waterproof servo untuk servo setir ataupun servo dual speed. Sekian dari RC Mantok, semoga kalian sehat semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu remote.